orang. Terus kemudian kita sebagai substrat. Terus ada pintu nih dibuka. Kalau inducer itu semakin mendukung kita untuk keluar. Inducer itu malah semakin dibukakan pintunya. Jadi akan semakin kita cepat keluar. Keluar dari mana? Karena ini di fase metabolisme, berarti akan keluar ke jalan selanjutnya, ke fase yang distribusi. Itu. Jadi kalau misalnya itu pada fase distribusi akan semakin dikeluarkan pada fase ekskresi gitu. Jadi kalau misalnya ini nih substrat tadi imipramin, terus kemudian pakai tambah ciprofloxacin, kita harus tahu substrat imipramin ini sebagai substrat, kemudian ciprofloxacin ini sebagai inhibitor, yang mana inhibitor ini dia menutup pintu agar tidak cepat keluar. Maka efeknya yang terjadi si imipraminnya ini bisa jadi semakin toksik, semakin meningkat. Begitu. Kalau misalnya imipramin dikombinasikan dengan phenytoin, yang mana phenytoin ini bersifat inducer, ketika ada substrat gitu ya di dalam ruangan, ada imipramin, terus kemudian ada phenytoin yang dia bergerak membukakan pintu, otomatis si imipramin itu akan cepat keluar. Begitu. Jadi inhibitor ini bukan dia menghambat, akhirnya dia mengalahkan substrat, tidak. Dia malah menghambat pintu, dia menutup pintu. Begitu. Bisa diterima? Mbak Aprisilia, sudah nggak keliru? Bisa, Bu. Itu tadi yang jawab Bu, Mbak Nur. Oh, sorry. Soalnya tak kira Mbak Aprisilia. Oke, yang lain bisa diterima ya, semoga ya, antara substrat, inducer, sama inhibitor. Nah, nanti di soal-soal saya mungkin biar teman-teman nggak ini, saya akan memberitahu gitu, substratnya apa, kemudian indusernya apa atau inhibitornya apa, kemudian efeknya bagaimana. Kurang lebih soal UAS-nya nanti juga studi kasus, gitu ya. Jadi dari segi substrat, inhibitor, dan inducer teman-teman saya rasa sudah paham. Oke, sekarang berarti karena ini waktunya sebentar sekali teman-teman, jadi kita akan ke pertemuan yang ini. Jadi di sini gitu kita akan membahas studi kasus. Jadi kan kita ada 7 pertemuan. Yang pertama dan kedua, pertemuan pertama kita kemarin membahas signifikansi obat. Kemudian pertemuan yang kedua kita membahas tentang manajemen klinis, yang mana ada yang ADME, ada yang farmakokinetik, dan ada yang farmakodinamik. Kemudian pertemuan ketiga nih yang ini kita membahas tentang studi kasus. Di sini saya akan memberitahu atau mengajarkan teman-teman gimana sih caranya mencari interaksi obat pakai jalur yang lumayan bisa cepat gitu. Jadi enggak yang kalau tadi kan kita harus tahu nih dia ini substrat atau inducer atau inhibitor. Kita kan harus tahu dulu. Kalau yang ini nanti teman-teman sambil kuliah gitu ya. Ini kan online ya. Teman-teman sambil membuka ini drugs.com. Coba dibuka drugs.com. Jadi untuk medis gitu ya, khususnya kita apoteker yang terkait dengan obat-obatan, pakai cara cepatnya bisa di drugs.com. Nanti di situ ada drug interaction checker, bisa dicek di situ. Oke, di sini kita kasus pertama. Pakai bahasa Inggris ya, teman-teman, sambil belajar. Jadi di sini ada prematur infant itu gestasional age 30 weeks. Kira-kira pasiennya siapa? Kalau prematur male infant. Wanita, Bu. Male infant. Male. Anak-anak. Ibu. Perempuan. Male itu perempuan. Anak. Female ya. Anak laki-laki. Baru lahir. Anak laki-laki. Infant itu apa? Bayi. Jadi dia bayi laki-laki lahirnya prematur gitu. Aduh Bu, kok bahasa Inggris ngertiinnya aja udah ribet, nggak apa-apa, kita belajar. Jadi ini ada bayi prematur laki-laki pas dilahirkan usianya 30 minggu. Padahal harusnya dia kalau kita melahirkan itu biasanya 40 minggu gitu. Jadi dia kurang 10 minggu gitu ya. Jadi ini 40 minggu dia lahir prematur, 30 minggu dia lahir prematur. Kemudian setelah 50 hari dia ternyata infeksi saluran kemih.
atau urinary tract infection. Si bayi ini diresepkan gentamisin, ceftriaxone, dan diberikan calcium containing hyperalimentation. Hyperalimentation gitu. Ini calcium containing ini dia semacam cairan infus. Jadi teman-teman coba cari. Ceftriaxone bentuknya gimana sih kalau yang injeksi? Gak mungkin dong bayi dikasih tablet. Ceftriaxone injeksi bentuknya apa? Oral, ampul, cairan, serbuk, atau apa? Coba dicari. Serbuk, Bu. Serbuk. Kalau misalnya serbuk otomatis harus nggak mungkin kan serbuk langsung dimasukkan ke dalam tubuh disuntikan, sedangkan dia injeksi, berarti harus diapakan? Serbuk bisa nggak disuntikan ke dalam tubuh secara IV? Tidak bisa, Bu. Berarti harusnya Campur dengan larutan. Oke, dilarutkan. Pakainya kalsium. Jadi dia ini kalsium itu untuk melarutkan ceftriaxone. Jadi si bayi ini dapat resep gentamisin, ceftriaxone, dan cairan untuk melarutkannya calcium containing hyperalimentation. Nah, ternyata setelah diberikan itu dia shock. Gitu ya, si itu shock, bradikardi. Bradikardi ini ada yang tahu apa bradikardi? Something with yellow. Apa? Bradikardi apa? Denyut jantungnya lambat. Oke, melemah gitu ya. Jadi denyut jantungnya lambat. Kalau takikardi itu detak jantungnya meningkat. Nah, ketika terus kemudian ada pallor dan apnea selama 10 menit setelah disuntikan ceftriaxone injeksi. Kira-kira tadi kan obatnya gentamisin, ceftriaxone sama kalsium. Setelah dikasih ceftriaxone ternyata dia bradikardi gitu ya atau shock gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari ceftriaxone ini interaksinya sama apa? Berdasarkan kasus ini ceftriaxone interaksinya sama apa? Kalsium bukan, Bu? Oke, Mbak Sabila. Iya, Bu. Oke, coba sekarang dicari. Tugasnya teman-teman mencari interaksi yang tadi saya bilang di drugs.com, interaksi antara kalsium dan ceftriaxone. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu, teman-teman? Ada yang sudah ketemu? Siapa yang menemukan antara, kan cepet ya, orang tinggal searching doang. Ayo, waktunya nanti keburu habis. Mbak Sabila, NIM-nya berapa ya Mbak Sabila? Halo? 89, Bu. Oke. Ayo, udah ketemu belum? Interaksi obat antara ceftriaxone sama kalsium. Sudah ada yang menemukan? Jenis interaksinya mayor, minor, atau moderate? Yakin di antara semua yang ada di sini tidak menemukan? Mbak Sela Zahra, interaksinya mayor, minor, atau moderate? Kan cuma nyari ya teman-teman. Teman-teman pasti punya internet dong, orang Zoom aja bisa. Mbak Safira Dinda, interaksinya mayor, minor, atau moderate Mbak Safira? Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak mau lanjutin. Ke teman-teman juga nggak fokus nih nyari belajarnya. Belum ketemu, Bu. Yang sudah ketemu siapa? Mbak Melenia udah ketemu belum Mbak Melenia? Yang sudah ketemu siapa? Mbak Erika. Coba interaksinya mayor, minor, atau moderate? Belum ketemu, Bu. Masa sih belum ketemu? Masih cari, Bu. Di drugs.com di situ ada drug interaction checker. Saya mau teman-teman nyari.
drugs.com, di situ ada drugs interaction checker. Nanti kalau semakin teman-teman lama nyarinya, kita nggak bahas PPT selanjutnya loh. Interaksinya mayor, minor, atau moderate. Kalsium, ceftriaxone. Yang belum ketemu apa? Kalsium glukonat coba. Mbak Nur Hayati udah ketemu? Mbak Aisyah, gimana Mbak Aisyah? Mayor, minor, atau moderate antara ceftriaxone sama kalsium? Izin Halo, menjawab, Bu. Oke, Mbak Fabrila. Gimana Mbak Fabrila? Mayor. Fabrila. Dan 124 itu Oke, interaksinya mayor, Bu. Oke, mayor. Kata-katanya gimana di situ, mayor? Akan terjadi apa sih kalau misalnya interaksinya mayor? Life threatening and fatal reaction ini. Apa tuh? Mengancam nyawa sama reaksi yang fatal. Terus? Terus gini ya, benar nggak? Iya, Bu. Oke, di sini dikasih tahu antara ceftriaxone dengan kalsium, kan di sini ada dua ya teman-teman. Di sini ada konsumer, di sini ada profesional. Konsumer ini untuk sebentar, baterai saya lowbat. Konsumer ini untuk orang awam atau pasien atau yang menggunakan. Kalau profesional ini harusnya untuk kita dan tenaga kesehatan yang lain. Sebentar. Menyebabkan presipitasi, Bu, antara ceftriaxone sama garam kalsium. Presipitasi itu seperti apa? Pengendapan, Mbak. Bu. Presipitasi di dalam paru-paru dan ginjal. Di sini, oke. Jadi antara ceftriaxone dengan kalsium tadi mana ya? Di sini ya. Jadi antara ceftriaxone di dalam kalsium nantinya dia akan membentuk kristal. Ketika dia akan membentuk kristal, dia akan menyebabkan penyempitan. Itu ya, penyempitan sehingga akan menyebabkan bradikardi atau juga bisa menyebabkan presipitasi tadi. Nah, ini berdasarkan ceftriaxone, berdasarkan konsumer. Tapi kita harus lihat nih sebagai apoteker gitu ya. Kita lihat sebagai apoteker sebenarnya kita harus ngapain kalau terjadi interaksi. Jadi kalau misalnya di sini kan you healthcare providers, can you help prevent this interaction by talking with simple precaution. Kemudian kamu harus membicarakan kepada healthcare providers atau tenaga kesehatan gitu ya. Nah, ketika hanya ini kan untuk pasien ya, kita harus membicarakan ke profesional. Nah, lalu kita lihat dari segi profesional. Di sini bisa menyebabkan tadi ya, bisa menyebabkan pembentukan kristal yang nantinya bisa menyebabkan penyempitan tekanan darah, akibatnya akan menyebabkan bradikardi. Nah, di sini manajemennya adalah ceftriaxone must not be mixed or administration simultaneously with intravenous calcium containing solution. Jadi tidak diperkenankan atau harusnya tidak dicampur dengan yang mengandung cairan-cairan yang mengandung kalsium. Jadi nggak boleh nih ceftriaxone dikombinasikan dengan kalsium. Contohnya apa? Cairan yang mengandung kalsium. Ada Ringer, gitu ya, Ringer laktat, gitu, RL. Nah itu harusnya nggak boleh gitu. Jadi yang mengandung kalsium itu tidak disarankan. Lalu bagaimana caranya? Jadi boleh misalnya harus pakai kalsium nih, namanya Y atau Y side. Y side itu kayak kalau misalnya teman-teman ada di
rumah sakit gitu, ada orang yang transfusi darah, dia ada 2 infusnya, 1 transfusi darah, 1 infus biasa, misalnya NaCl gitu ya. Nah, jadi di situ ada Y-site. Jadi kalau misalnya dia harus juga diberikan kalsium, maka pakai Y-site, dikasih dulu ceftriaxone-nya dulu, kemudian diberikan jeda 48 jam, baru diberikan kalsiumnya gitu. Jadi bisa disarankan untuk si ceftriaxone-nya dicairkan dengan cairan yang tidak mengandung kalsium gitu. Jadi jangan pakai RL, boleh pakai cairan yang lain. Kalau misalnya diperkenankan mau dikasih kalsium boleh. Jadi setelah jeda 48 jam. Begitu. Oke, bisa diterima kasus yang pertama? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Sekarang kita kasus yang kedua. Ada sukralfat dan phenytoin. Ini untuk anak-anak juga, usianya 13 tahun. Sukralfat itu obat apa? Sukralfat itu obat apa? Lambung. Buat lambung. Buat lambung untuk apa lambung? Melapisi mukosa lambung. Oke. Jadi untuk melapisi mukosa lambung biasanya pada pasien-pasien yang gastritis gitu ya, bisa digunakan. Oke, kemudian kalau phenytoin obat apa? Obat anti kejang. Untuk Apa? anti epilepsi, Bu, bukan. Anti kejang. Oke, anti kejang. Jadi di sini ada pasien yang kejang, terus mungkin dia juga nyeri perut, gitu ya. Jadi dikasihnya phenytoin sama sukralfat. Oke, nah sekarang cari deh. Sekarang cari sukralfat sama phenytoin di drugs interaction checker. Coba berdasarkan pencarian teman-teman, kira-kira interaksinya mayor, minor, atau moderate? Moderate, Bu. Moderate. Siapa tadi yang menjawab? Yang menjawab moderate tadi siapa, Mbak? Saya Bu Aprisilia. Oh, Mbak Aprisilia. Oke, jadi moderate ya. Kata-katanya di situ gimana? Antara sukralfat sama phenytoin. Menurunkan efek dari phenytoin, Bu. Sukralfat itu. Kalau menurunkan efek phenytoin gitu ya, antara sukralfat dan phenytoin, dia bisa diturunkan nih efek phenytoinnya. Berarti kita bahas dari substrat, inducer, dan inhibitor. Misalnya sukralfat sebagai substrat. Misalnya phenytoin sebagai substrat. Berarti sukralfatnya inhibitor atau inducer kira-kira? Karena dia menurunkan phenytoin. Inhibitor. Inducer, Bu. Inducer apa inhibitor? Ada 2 jawaban. Yang menjawab inhibitor tadi Mbak siapa? Aprisilia. Yang menjawab inducer? Mbak Erika. Iya, Oke. Terjadi 2 kubu. Di sini phenytoinnya menurun loh. Terus ada sukralfat. Sukralfat ini untuk melapisi lambung. Tadi phenytoin untuk kejang. Ternyata pemberian sukralfat dan phenytoin bisa menurunkan phenytoin. Jadi si phenytoinnya itu akan semakin dibukakan pintunya agar dia semakin keluar. Jadi kira-kira sukralfat ini sebagai inducer atau inhibitor? Sebagai inducer, Bu. Inducer. Mbak Aprisilia gimana? Tadi Mbak Aprisilia menjawab inhibitor? Inducer atau inhibitor jadinya? Inducer jadinya, Bu. Oke. Jadi sebagai phenytoin ini, sukralfat ini sebagai inducer karena dia semakin membukakan jalannya untuk keluar, akibatnya phenytoinnya akan semakin melemah efeknya. Gitu ya. Jadi reaksinya mayor. Balik lagi, kalau misalnya seperti ini ya, ini dia akan menurunkan efek dari phenytoin. Nah, caranya gimana? Caranya bisa 2 jam di jedanya atau 6 jam gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan hasil dari drugs interaction checker ini, si phenytoin dan sukralfat dia bisa menurunkan efek dari phenytoin. Sedangkan yang kita cari efek dari phenytoinnya, karena ketika kejang dan nyeri perut yang didahulukan yang mana dulu nih? Itu ya prioritas utama kita kan untuk menurunkan kejangnya gitu. Jadi alangkah baiknya bisa
manajemen gitu ya, biar nggak terjadi interaksi, karena pasti akan terjadi interaksi ketika obat ini diberikan secara bersamaan. Interaksinya moderat, mungkin tidak terlalu membahayakan, tetapi efeknya nanti akan kurang maksimal. Nah, jadi manajemennya sebagai kita farmasis, jadi akibat tadi ya di sini ada keterangannya, memberikan fenitoin setidaknya 2 jam sebelum sukralfat atau 6 jam sesudah sukralfat. Kalau misalnya kita analogikan misalnya seperti ini. Jadi fenitoin 2 jam sebelum sukralfat gitu ya. Berarti fenitoin dulu atau 6 jam setelah sukralfat. Kalau misalnya fenitoin dulu berarti jedanya 2 jam. Tapi kalau sukralfat dulu jedanya 6 jam. Cuma kita lebih pilih yang jedanya paling sebentar. Kenapa? Kalau misalnya jedanya lama nanti akan lupa malah. Jadi misalnya ini fenitoin. Fenitoin diminum dulu jam 4. Jedanya kan 2 jam. Berarti minum sukralfatnya jam 6. Kalau misalnya fenitoinnya jam 12. Minum sukralfatnya jam 2. Begitu. Bu, ternyata sukralfat kan harus sebelum makan misalnya. Lalu bagaimana cara menyampaikannya ke pasien? Sukralfat harus dalam keadaan perut kosong karena dia bisa bekerja dalam keadaan asam. Kalau misalnya dia sukralfat gitu ya, bekerja dalam keadaan asam yang nantinya akan membasahkan lambung, maka kita sarankan kepada pasien minumnya sesudah makan. Jadi dalam keadaan perut kosong. Biasanya 2 jam atau jadi minum makan gitu ya. Pasien disarankan untuk makan, kemudian minum fenitoin. Setelah minum fenitoin, jeda 2 jam atau 3 jam bisa diberikan sukralfatnya. Karena sukralfat itu biasanya diminum ketika keadaan perutnya kosong. Gitu. Jadi tidak harus sebelum makan. Jadi sebelum makan itu bahasanya bukan bahasa sebelum makan gitu ya. Yang penting dalam keadaan perut yang kosong. Gitu. Kasus 2 ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kasus 2 ada yang mau ditanyain enggak? Belum ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Kemudian kasus yang ketiga. Di sini ada pasien LP 47 tahun, dia rapidly progressive worsening of his asthma. Jadi dia punya asma, dia punya riwayat penyakit asma. Kemudian dia datang ke rumah temannya selama 1 jam. Ternyata habis itu dia wheezing gitu ya, sesak nafas dan mengi. Ternyata temannya punya 3 kucing dan dia sangat alergi dengan kucing. Akibatnya apa? Dia merasakan asma dan dia sesak nafas gitu ya, very short of breath, jadi nafasnya terpenggal-penggal gitu. Kemudian dia datang ke hospital, dia datang ke rumah sakit. Di rumah sakit dia ternyata dikasih ini, budesonid, albuterol, dan nadolol. Ternyata si pasien ini punya riwayat hipertensi. Gitu. Ternyata pasien ini punya riwayat hipertensi. Di sini ada budesonid, albuterol, dan nadolol. Kira-kira di antara 3 ini yang sebagai obat hipertensi yang mana? Nadolol, Bu. Nadolol. Nadolol itu obat apa, Mbak? Hipertensi golongan apa? Beta blocker. Oke. Kalau yang untuk asmanya yang mana? Albuterol, Bu. Albuterol. Oke. Di sini ada budesonid, albuterol, dan nadolol. Nadolol ini beta blocker. Jadi teman-teman, kalau misalnya beta blocker itu ada 2 macam. Beta blocker yang selektif dan beta blocker yang non-selektif. Itu ya. Beta blocker yang selektif dan beta blocker yang non-selektif. Maksudnya selektif dan non-selektif itu apa? Jadi beta blocker itu dia memblok reseptor beta. Memblok reseptor beta. Beta 1 dan beta 2. Kalau misalnya yang diblok beta 1, dia efek sampingnya akan merasakan sesak nafas karena berhubungan dengan vasokonstriksi dan vasodilatasi.
Balik lagi, saya ulang lagi. Kalau beta 1 itu yang kalau di blok beta 1 nanti akibatnya akan merasakan sesak nafas karena hubungannya dengan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Kalau yang di bloknya beta 2 dia akan memblok hipertensinya karena kardionya yang akan diblok gitu ya. Jadi dia akan menurunkan hipertensi. Kalau misalnya orang pasien dia sudah jelas asma, dia punya risiko asma nih, kemudian dikasih beta blocker. Nah, kira-kira dia akan semakin sesak atau akan semakin lega nafasnya? Sesak, Bu. Semakin sesak. Karena reseptor apa yang diblok? Beta 1 atau beta 2? Beta 1. Beta 1. Jadi itu beta blocker yang non selektif. Jadi beta blocker tuh ada dua ya, ada beta blocker yang selektif dan non selektif. Kalau yang non selektif berarti dia bisa memblok beta 1 dan beta 2. Kalau yang selektif dia hanya memblok beta 2. Dia hanya memblok beta 2 ya. Kalau yang selektif jadi dia kardioselektif. Jadi hanya memblok untuk tekanan darahnya. Kira-kira kalau misalnya kayak gini nih, ini nadolol ini beta blocker selektif atau non selektif? Coba dicari dulu, nadolol golongan beta blocker selektif atau non selektif. Ada yang udah nemu nadolol beta blocker selektif atau non selektif? Gimana? Selektif, Bu. Selektif. Non-selektif. 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 Oke. Kalau misalnya non-selektif, ketika dia pasien asma, kira-kira bagus nggak? Tidak, Bu. Berarti sarannya? Diganti dengan selektif obat. Diganti dengan yang selektif. Yang selektif terhadap apa? Yang selektif itu biasanya memblok reseptor apa? Beta 1 atau beta 2? Beta 1. Beta 2. Mbak Aisyah, beta 1 apa beta 2? Beta 2, Bu. Yang selektif kan, Bu? Yang selektif. Yang untuk kardiovaskulernya beta 1 atau beta 2? Beta 2, Bu. Beta 2. Mbak Aisyah? Yang selektif beta 1, Bu. Beta 2. Jadi dia hanya selektif memblok beta 2 gitu ya. Nah, sebenarnya jadi dengan kata lain, ketika dia pasien asma terus kemudian diberikan nadolol, tadi antara albuterol dan nadolol dia ada interaksinya. Interaksinya apa? Interaksinya seperti ini di sini ya. Nadolol dan albuterol apabila digunakan secara bersamaan dia akan menurunkan resiko terkait dengan obatnya gitu ya. Kenapa? Karena dia opposing effect. Jadi si nadolol dan albuterol ini nanti sama-sama bekerja di beta 1. Yang satu harusnya mau menurunkan, mau membukakan jalan nafas, si albuterol mau buka jalan nafas, ditutup lagi sama nadolol karena dia memblok beta 1. Gitu. Jadi kalau misalnya ini harusnya sarannya ada di sini. Nadolol boleh, beta blocker yang non selektif itu boleh diberikan asalkan hanya untuk sediaan optalmik atau sediaan yang mata saja. Maka sarannya adalah menggunakan beta blocker yang selektif, kardioselektif. Di sini bahasanya kardioselektif. Beta blocker kardioselektif. Berarti kalau beta blocker kardioselektif berarti dia hanya memblok di beta 2 saja. Contohnya ada acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, metoprolol, nefibolol. Jadi ketika ada pasien asma gitu ya, ada pasien asma datang, kemudian dia membicarakan bahwa saya tuh punya asma dari kecil, sudah terbiasa mengkonsumsi obat-obat asma. Jadi apa obat hipertensinya ternyata kalau
dokternya kekeh, pokoknya saya maunya beta blocker, saya nggak mau tahu. Padahal harusnya kalau asma sebaiknya pakainya selain beta blocker gitu ya, mungkin boleh ACEI atau ARB. Tapi kalau misalnya dokternya berkenan hanya menggunakan beta blocker saja, berarti disarankan untuk beta blocker yang kardioselektif atau yang beta blocker selektif memblok beta 2 gitu. Jadi contohnya bisoprolol, metoprolol yang ada di Indonesia gitu ya, atenolol mungkin. Jadi seperti itu kalau misalnya antara nadolol dan albuterol. Ada yang mau ditanyakan teman-teman kasus yang ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi sarannya gimana kira-kira? Kalau misalnya untuk Bapak LP ini sarannya gimana? Ke tenaga kesehatan yang lain, teman-teman mau menyarankan seperti apa? Saran yang mau disampaikan gimana? Kalau misalnya pasiennya pakai budesonid, albuterol, nadolol. Obat untuk antihipertensinya diganti sama yang beta blocker selektif, kalau enggak diganti dengan ACE inhibitor golongan atau ARB, Bu. Oke, kan itu banyak sekali ya Mbak. Kira-kira mana yang dipilih gitu? Terus jawabannya Mbak Nur Hayati apa? Ya, kalau untuk apa namanya Bu tadi yang beta blocker yang selektif tuh seperti tadi Bu bilang bisoprolol kayak gitu. Oke, kalau misalnya ACEI contohnya apa? Captopril. Kalau ARB? ARB itu apa ya? Lupa Bu. Oke, nanti diingat-ingat lagi. Jadi itu ya, berarti sarannya mengganti obatnya dengan beta blocker, sama-sama beta blocker, tapi yang dia kardioselektif saja. Jadi tidak mempengaruhi jalan nafasnya. Gitu untuk kasus yang ini. Oke, ini waktunya sedikit lagi teman-teman. Jadi nanti silakan kalau yang ini dipelajari sendiri. Kita udah belajar dari yang tadi gitu ya. Ini saya belum absen juga. Terus kemudian saya belum menjelaskan kasus. Oke, jadi dari segi kasus, sebentar. Kasusnya di sini ada teman-teman membagi nanti menjadi 6 kelompok. Kemudian sebentar. Teman-teman membagi menjadi 6 kelompok. Tugasnya teman-teman adalah mencari artikel atau mencari literatur. Di sini tugas kelas B ya. Jadi satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok, mencari artikel interaksi obat. Misalnya boleh juga mencari dengan di drugs.com-nya gitu ya, hasil dari artikel itu kemudian teman-teman cari. Nah, interaksi obat apa? Interaksi obat pada pasien-pasien angina. Kemudian interaksi obat kolesterol untuk kelompok 2, interaksi obat analgetik untuk kelompok 3, obat GERD untuk kelompok 4, GOUT kelompok 5, HIV kelompok 6. Nah, nanti urutan presentasinya itu ada pertemuan keempat dan kelima, berarti setelah ini gitu ya, kelompok 1, 3, dan 5, pertemuan 6 dan 7 atau pertemuan terakhir sebelum UAS, berarti yang presentasi adalah kelompok 2, 4, dan 6. Begitu. Jadi nanti silahkan teman-teman mencari, nah sebelum teman-teman membuat PowerPoint-nya, teman-teman bisa menanyakan dulu artikelnya. Misalnya, Bu, ini artikelnya seperti ini yang kami dapat gitu. Jadi boleh nggak pakai artikel yang ini? Jadi ACC dulu artikelnya yang mana yang sebaiknya digunakan. Nah, artikelnya ini kalau bisa di atas tahun 2018, jadi jangan di bawahnya, jangan sebelum tahun 2018. Kemudian nanti ini dibuat pembuatan artikelnya bagaimana? Yang slide pertama itu nanti silakan teman-teman menjelaskan terkait masing-masing penyakit gitu ya. Jadi penyakitnya, kemudian klasifikasi penyakitnya dan tata laksananya. Hanya cukup 3 itu. Jadi penyakitnya apa, klasifikasinya apa saja, dan tata laksananya biasanya pakainya apa obat-obatannya. Nah, kemudian slide keempat dan selanjutnya itu membahas terkait dengan artikel yang sudah didapat. Berdasarkan artikel tersebut, ternyata ada interaksi antara obat ini dan obat ini. Nah, kemudian setelah itu slide selanjutnya teman-teman bisa mencari dari drugs.com berdasarkan tadi seperti yang sudah kita bahas. Begitu. Nanti tugasnya teman-teman adalah menyampaikan
tugas kelompok itu menyampaikan ke kelompok yang lain, ini loh obat angina tuh interaksinya ini dan ini gitu. Jadi kan biar teman-teman semakin paham ya, oh ternyata obat kolesterol tuh ada interaksi sama obat ini gitu misalnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ada yang mau ditanyain nggak tugasnya? Halo teman-teman. Kok diam? Ada yang mau ditanyain tugasnya? Saya nggak mendengar. Atau materinya ada yang mau ditanyakan? Ini suara saya jelas nggak? Kok nggak ada yang Jelas, Bu. menjawab? Ada, Oke. Bu. Ada yang mau ditanyain nggak dari tugasnya? Belum, Bu. Sudah jelas? Oke, berarti saya anggap teman-teman sudah paham ya terkait dengan tugas sama materinya ya. Iya, Bu. Oke, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin pertemuannya cukup sekian karena kita cuma satu SKS. Ini sudah 7.49. Teman-teman juga mau kuliah lagi. Habis ini ada kuliah apa? Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Sepertinya saya tidak sempat absensi. Tadi paling saya catat yang teman-teman aktif saja gitu ya. Nanti yang tidak aktif mungkin saya screenshot. Tadi sudah saya screenshot juga di tengah-tengah. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.